Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya. Allah telah memberikan kita berlimpah-limpah nikmat yang tiada terkira, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, dan mudah-mudahan terhadap nikmat-nikmat tersebut kita dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada dinul Islam. Mudah-mudahan dengan sholawat tersebut Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada Ba'da Maghrib kali ini temanya cukup ya agak nyerempet-nyerempet ke masalah hal-hal yang seperti itu. Jadi yang menjadi tema pada malam hari ini adalah tentang nasab anak. Nasab itu apa sih? Nasab itu adalah pertalian darah. Loh, itu bisa tetap bagaimana? Iya, kalau kemudian nikahnya jelas. Kalau nikahnya tidak jelas itu bagaimana? Kadang nikahnya jelas, tapi lahirnya kurang dari 6 bulan. Baru nikah kemarin, sekarang udah lahiran. Lah itu, nah kayak gitu itu bagaimana? Nah, nggak tahu itu gimana. Ini kemudian mari kita bahas di sini karena begini. Ketika nasab itu jelas, ya kan, banyak hak yang kemudian diperoleh. Tapi ketika nasab itu tidak jelas, banyak hak, misalnya anak itu nanti yang dirugikan karena kesalahan bapak ibu. Nah, apa sih nasab itu? Gampangannya begini. Urgensi nasab ini. Kenapa nasab ini dibahas? Nasab membawa sejumlah hak dan tanggung jawab yang timbul dari hubungan darah atau keturunan antara individu dan keluarga. Apa saja yang kemudian timbul dari hubungan nasab ini? Yang pertama, hak waris. Orang itu bisa mewarisi kalau nasabnya terkait atau terpaut dengan si pewaris yang meninggal. Ya, itu kalau nasabnya jelas dengan yang meninggal, maka dia berhak mendapatkan hak waris. Yang kedua, nafkah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih contoh, mohon maaf. Saya cerai dengan istri saya.
sudah punya 2 anak. Lalu kemudian istri saya nikah dengan orang lain. Itu nafkahnya ngikut saya ataukah ngikut suami yang baru? Ini yang salah kaprah, kan gitu. Ya, saya kasih contoh, saya cerai dengan istri saya, anak saya masih kecil-kecil, istri saya nikah dengan suaminya yang baru. Anak ini nafkahnya ngikut siapa? Itu yang benar, karena itu anak siapa? Anak saya itu, Pak, bukan anaknya suami yang baru. Ini yang jarang dituntut oleh ibu-ibu dan kadang bapak-bapak nggak mau tahu. Iya kan, udah cerai aja, urusan anak, urusan kamu. Padahal dia punya tanggung jawab. Yang tidak ada kehakiman juga ada yang mau nuntut, kadang istrinya kan gitu. Diem aja, kasihan banting tulang, apalagi statusnya sebagai janda kan gitu. Oke. Kemudian perwalian dalam nikah ini khusus untuk perempuan. Yang nikahin perempuan itu penghulu ataukah bapaknya? Bapaknya siapa? Biasanya orang-orang nggak pede, akhirnya ditaukilkan kepada siapa? Penghulu. Gitu. Orang nyebutnya itu naib, gitu. Naib kan gitu. Kemudian mahram, karena nasab ini jelas, maka kemudian timbullah mahram. Mahram itu hubungan yang tidak boleh dinikahi. Dia dengan ibunya tidak boleh. Dia dengan anak saudaranya yang perempuan tidak boleh. Begitu. Menurut jumhur juga dapat menggugurkan kisos. Kalau kisas, kalau bapak bunuh anaknya dikisaskan. Kalau di hukum kita kan dihukum penjara kan, ya kan? Kalau dalam hukum Islam, bapak ngajar anaknya kelewatan itu dihukum apa tidak? Ya kan? Nah, kalau di hukum Islam ada kisas, itu tidak jatuh menjadi hukum kisas. Apa sih nasab itu? Nasab itu begini. Nasab adalah ikatan keturunan atau hubungan darah antara seseorang dengan orang tuanya. Orang tuanya itu siapa? Dalam Islam itu madhabnya mengikuti matrilineal. Matrilineal diakui tapi tidak banyak. Jadi turunannya Nabi itu kalau mengikuti Islam, ya itu yang hidup dari jalur siapa? Fatimah saja, ya kan? Ibrahim putra Nabi dari siapa? Khadijah itu wafat. Sementara yang hidup sampai sekarang itu turunannya adalah turunan dari Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu. Yang darah titisan langsung itu siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Nah itu tetap diakui, tapi kurang unggul, gitu loh. Jadi Nabi gak punya keturunan dari versi laki-laki, dari patrilineal. Tapi itu pun keturunan perempuan itu diakui, yang dulunya tidak diakui. Begitu. Nah, maka dari itu, kalau ada anak laki-laki itu pasti menang saudara minggir. Kakek yang asalnya dan jadi saingan, ya kan? Itu kemudian karena ada anak laki-laki jumlahnya dapat 1/6.
bapaknya bapak itu loh. Kalau misalnya bapak meninggal, ini kan warisan turun ke anak, bapaknya bapak alias kakeknya dari si cucu ini, itu kan cuma dapat 1/6. Kalau nggak ada cucu, dia mewarisi seluruh harta. Itu kalau dalam ilmu fikih. Oke, jadi nasab itu adalah ikatan keturunan atau hubungan darah antara seorang dengan orang tuanya. Mungkin sebab nasab itu cuma 2, pernikahan dan kelahiran. Habis nikah kan mesti lahir, Pak, ya kan? Terus ikrar atau pengakuan atau klaim, kemudian kalau terjadi sangkalan diperlukan pembuktian. Untuk pertemuan kali ini yang saya bahas hanya pernikahan dan kelahiran. Itu. Pernikahan dan kelahiran. Dari mana kemudian pernikahan itu menjadi sebuah sistem kenasaban? Yang pertama dari firman Allah. Ini menggabungkan 2 ayat. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahron. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Lalu kemudian dalam surah Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun berapa bulan? 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Terus ayat yang di atas berapa bulan? 30 bulan. 30 kurangi 24 sama dengan 6 bulan. Jadi 6 bulan itu apa maksudnya? Minimal masa kehamilan. Kalau umumnya berapa, Pak? 9 bulan. Berdasarkan 2 ayat ini maka ditentukan bahwa waktu minimal mengandung atau hamil adalah 6 bulan. Kalau 5 bulan? Kalau 5 bulan gimana? Loh bisa, Pak. Karena umumnya 9 bulan, baru 2 bulan. Pertama, bisa itu. Bisa di DP. Loh, bisa di DP. Entah DP-nya pasangannya yang menikah atau pasangan dari yang lain. Tapi ketika lahir lebih dari 6 bulan, itu wiladah, kelahiran itu, bahwa yang ada dalam pernikahan tersebut sah menjadi ayahnya, kecuali nanti dia menafikan nasab anaknya yang lahir itu dengan li'an. Ini penting, kan gitu. Kok dinikahin itu kok sering kamu ngadu enggak lagi datang bulan gitu. Kemudian dipantau lagi, ternyata pas dinikahin sudah Amin. Lalu kemudian baru 7 bulan itu lahir. Anak siapa itu? Wah, nggak tahu, bukan saya. Anak siapa itu? Bukan saya. Kan ini sudah lahir nih. Bagaimanapun anak ini sudah terlanjur lahir kan. Lah butuh siapa ini? Butuh bapak. Maka yang nggak ikut enak-enak
jadi bapaknya. bapaknya. Nah, kalau bapaknya ini mau mengakui, oke. Kalau tidak mau mengakui, maka dia harus stop untuk menggaulinya, ditunggu sampai lahir. Nah, itu. Maka dinafikan nasabnya. Nah, kalau sudah kayak gitu kan sudah gak ada kepercayaan lagi di antara dua suami istri, ya kan? Maka yang terjadi fasah, cerai hakim, udah gak bisa satu lagi, ya kan? Tapi kalau demi cinta, ya kan, bucin misalnya kan gitu, itu sudah lahir, gak apa-apa, ku terima nodamu, ku terima dosamu, ku terima anak singkongmu, kan gitu kan? Akhirnya ya sudah, ini anak orang lain yang aku besarkan, gitu caranya. Kenapa itu ditempuh oleh Islam begini? Perzinahan itu hal yang sangat berat. Kalau kita sembarangan nuduh orang berzina, itu kemudian kita tidak dapat membuktikannya, maka itu berbalik menjadi qadhaf. Tahu qadhaf? Qadhaf itu alih-alih kita dapat mendatangkan 4 saksi atau melihat sendiri seperti timba nyemplung sumur, maka kemudian kita sendiri yang kalau tidak bisa membuktikan itu mabrur kepada kita yang dicambuk 100 kali. Itu loh masalahnya. Nah, pembuktian zina itu susah. Akibatnya daripada nanti macam-macam ke saya, mendingan saya diam saja. Biarin aja. Biarin saja kan gitu. Ya nggak apa-apa lah, apa ngasuh anak orang. Itu. Jadi 6 bulan tersebut adalah batas dari minimal kelahiran. Ya, dalam sebuah pernikahan. Kita lanjut. Setelah dalam kasus yang disampaikan barusan, dia membesarkan anak orang, nasabnya gimana? Nasabnya kalau dia berikrar itu anakku, sah. Walaupun bukan, ya? Walaupun bukan. Lah kalau pasangan zinanya, zina itu sekali-kali tidak bisa menetapkan nasab. Itu anakku dari DP dulu. Nah, ngomong DP itu apa maksudnya? Ya kan? Maka timbul yang namanya kalau satu-satunya hal yang bisa diterima di dalam persaksian atau ketentuan hukum zina itu adalah pengakuan. Di zaman Nabi itu bukan karena dibuktikan dilihat, bukan, tapi karena ikrar bahwa saya telah berzina. Maka kalau dia mengatakan bahwa saya telah berzina di hadapan orang-orang itu, maka anaknya tidak sah dinasabkan kepada dia. Loh, terus bagaimana caranya? Ya tadi aku nggak tahu ya, pas tidur itu kayaknya. Lah kayak gitu, harus pura-pura kayak gitu. Gitu, nggak tahu tidur dulu tiba-tiba dimasukin, aku kan nggak sadar kan gitu. Sampai kayak gitu Pak, demi melindungi nasab anak. Tadi kalau dia secara sadar mengakui bahwa ini adalah anak saya, walaupun dia tahu bahwa itu bukan anaknya kan. Saya hubungan ke masalah waris, itu apakah sah? Karena di dalam waris kan kalau bukan yang asli nasabnya, bukan ininya, tidak sah. Jadi begini, hukum Islam itu ditegakkan bukan hanya kepada fakta, tapi juga kepada perlindungan dan maslahat. Ya kan? Selama dia tidak mengaku zina, itu sah sebagai anaknya meskipun dia, ya kan, bukan anak.
Sementara laki-laki pezina yang mengaku bahwa dirinya telah berzina dan secara terus terang dia faktanya menzinai, itu tidak bisa menjadi bapak nasab. Saya ulang lagi, bapak nasab dari anaknya yang lain. Biologis saja, bapak biologis itu gak ada istilahnya, diputus. Karena kalau kemudian zina ini kemudian dijadikan sebagai sebab nasab, loh gak ada hal haram lagi. Loh iya Pak, betul kan? Secara monggo. Dikaitan kaitan pewaris. Ya. Nah, ketika nasabnya tidak bisa diikutkan kepada seseorang, maka dia bukan anaknya. Loh, cara ngambilnya, cara memberi dia waris, satu bisa dikasih hibah. Caranya ya, satu bisa dikasih hibah, mohon maaf, yang dua bisa dikasih wasiat. Tetapi kan dia tidak mengakui. Nasabnya sudah oke dari diakui. Harusnya waris ikut. Loh, dasarnya dari mana? Bukan. Dari suami yang ada dalam pernikahan. Iya. Nah, maka yang menang itu yang legal formal. Nah, Al-walad lil firash. Ini loh, legal formalnya itu pakai gini. Anak dinasabkan pada hubungan pernikahan yang sah. Sedangkan bagi pezina adalah batu raja. Jadi yang punya anak misalnya, mohon maaf saya contohkan diri saya. Saya menikahi wanita hamil, saya tak tahu kalau dia hamil. Lalu kemudian baru 3 bulan dia lahirin anak. Kan itu kan berarti udah di DP sama orang. Iya kan? Ya. Lalu kemudian ketika lahir saya ngakuin itu anak saya. Gitu. Itu anak saya. Terus dicocokin dulu. Ini kan baru 3 bulan, pokoknya itu anak saya. Gitu. Loh, selama ini ngapain aja? Ya saya siri dulu. Kan gitu. Saya siri dulu kan gitu kan. Akhirnya itu saya tutupin, saya menjadi bapaknya si jabal bayi yang lahir. Nah sementara dia gak punya anak. Begitu. Maka al-walad lil firash walil akhir hajar. Nah, ini sulit Pak. Bagi pezina ini untuk mengakui itu sulit. Disimpan aja jadi dosa terpendam. Mudah-mudahan Allah menerima. Oke, maka berdasarkan hadis ini, nasab anak hanya dilakukan atau dinasabkan berdasarkan perkawinan. Baik, Bapak-bapak. Wah, ini tulisannya rusak. Dalam KUHP dan KHI, ya, ini undang-undang pernikahan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hari ini TK, besok lahir anak, itu anak yang sah dari perkawinan yang meskipun secara akal itu nggak ada kan gitu. Tapi itu yang berlaku di Indonesia. Lah kalau bapaknya mengatakan bahwa ini bukan anak saya, jatuhnya adalah gugatan apa? Li'an. Gugatan li'an. Li'an itu melaknat istri untuk menafikan nasab. Begitu. Pasal 9 KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ini ulangi dari undang-undang perkawinan. Tapi yang baru di sini adalah hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Apa ini? Bayi tabung. Bayi tabung ini kan pembuahannya di luar. Kemudian setelah agak kuat, kemudian ditanamkan lagi, kemudian jadilah janin. Nah
Nah, jadi itu dipasangkan di rahim. Loh, pertanyaannya begini Pak. Kalau istri yang pertama rahimnya tidak kuat, tapi ingin punya anak dari istri yang pertama, akhirnya nikah lagi istri yang kedua. Kan sama-sama halal itu. Akhirnya pembuahan sama istri pertama berada di luar, tapi ditanamkan di istri kedua boleh apa tidak? Tega amat. Bukan rekayasa genetika kan gitu sekarang kan gitu. Kira-kira boleh apa tidak? Kan sama-sama halal itu. Gak boleh. Ya harus itunya. Rahimnya ya istri pertama, istri kedua gak boleh kayak gitu itu. Pindah-pindah rahim kayak gitu. Nanti ibunya siapa? Nanti ibunya siapa? Nah, iya kan gitu kan. Terus rumit itu kan gitu. Pasal 250 KUH Perdata. Ini Pak. Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke-180 dari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Berapa? 180 hari berapa bulan? 6 bulan. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu, dia sudah tahu itu sudah hamil itu kan gitu kan. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir dan akta ini ditandatangani olehnya atau membuat sesuatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatanganinya. Bila anak itu dilahirkan mati, gitu. Jadi yang jelas Pak, ketika itu akta ditandatangani, maka yang terjadi adalah apa? Anak itu sah dinisbatkan kepada suami Bapak. Makanya sekarang nikah siri pun itu bisa dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Jadi boleh sah. Apanya? Nikah siri. Nikah siri tetap bukan merupakan sesuatu yang berlaku pada pihak ketiga. Jadi anaknya nggak diakui, bisa saja diakui ya nanti disimpan. Apa beda dikasih dia nikah? Nggak dicatat. Ah ya itu kan. Nggak dicatat. Maksudnya dicatat itu antara kakak kependudukan, ya kan? Antara dusdik atau dusduk ya. Secara syariat kan halal. Nah itu masalahnya, betul. Itu syarat asmini praktik. Tapi hak antara orang tersebut berkaitan dengan nafkah, waris itu harus ada pembuktian. Kan minta stempelnya kepada kelurahan. Itu loh masalahnya. Itu yang nggak bisa didapat. Mau sekolah, aktenya pakai mana? Ya kita dulu zaman dulu itu kan. Orang tua kita juga nggak ada pemilu itu. Ya itu makanya sekarang ini nikah siri itu bisa diisbatkan. Isbat nikah. Jadi yang dulu belum punya akta nikah, surat nikah, itu bisa isbat nikah. Oh bukan Pak, sidang itu nanti dapat penetapan dari hakim bahwa itu kemudian dapat apa? Surat nikah bahwa bla 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 telah terjadi pernikahan, walinya ini, saksinya ini, maharnya sekian secara Islam, lalu kemudian muncul yang disebut dengan apa? Akta nikah atau surat nikah. Maka itu diatur sendiri untuk melakukan isbat nikah. Satu lagi berkaitan sama pasal 99 butir B yang apa? Bayi tabung. Dia yang di luar rahim. Ya. Bagaimana kalau sepasang suami istri ingin punya anak, tapi suami mandul, kemudian Tuh, itu kan kaitan kalau nikah itu nggak bisa. Yang
pasal B itu berkaitan dengan pasal A. Pasal B itu berkaitan dengan pasal A. Jadi kalau bukan suami istri hukumnya tidak bisa. Enggak, begini, apa saya tanyakan, karena tadi kalau kita mengambil anak, walaupun istri sudah di DP dulu kan, jadi kita mengambil itu sebagai anak kita, kan bisa. Nah ini kan hampir mirip lah Kasusnya bahwa itu terjadi perzinahan gitu. Ya, ini persinggahan. Perzinahan di luar rahim. Ya, artinya kalau perzinahan itu kemudian Persinggahan lebih berat kan? Ya, lebih berat. Kan ini apa? Sebagai donatur di sperma. Nah, donatur sperma, ya kan? Kan tidak mereka tidak melakukan perzinahan. Dalam pembahasan fikih itu kan jelas bahwa maninya itu bercampur secara tidak sah. Maka kalau kemudian mau, ya kan, misalnya menjadi, gampangannya kan ngomongnya donatur, ya kan? Saya ngomong ke Keramat Tunggal sana sebelum ditutup, saya donatur kepada ibu, boleh nggak? Loh, saya buat ekstrim sekalian. Nah, makanya itu, ya kan? Artinya apa? Oke lah, sekarang kemajuan teknologi, ya kan? Lah, kemajuan teknologi itu memang rekayasanya memang nggak ada di zaman Nabi. Pembuahan pun bisa terjadi di luar. Tapi untuk menentukan nasab, mau nggak mau sekarang ini ya harus dibuktikan dengan perkawinan yang sah. Nah kalau saya yang donatur saja itu enak kan gitu. Lah bapak-bapak yang lain kalau juga ngikut gimana nanti? Ini siapa ini nanti? Kan gitu. Nah itu loh masalahnya. Maksud saya, kalau ingin menyelesaikan masalah seperti itu, nikah. Misalnya, ya kan, ingin sperma saya, misalnya kan gitu. Ada orang yang siap menjadi donatur rahimnya, ya saya nikah dulu sama dia. Kan poligami juga nggak apa-apa kan gitu. Poliandri. Maksud saya kan seperti itu. Lah kalau lahir anak ya anak saya. Nah itu maksudnya, ya kan? Oke. Ada yang lain silakan. Saya kembali ke masalah perzinahan tadi. Kenapa yang dipertanyakan selalu si laki-laki? Nah, ibunya kok nggak ditanya, ini anaknya siapa? Oke. Kalau ibu itu kan jelas, Pak. Kalau ibu itu kan jelas. Nasabnya ibu kepada anak atau anak kepada ibu itu jelas. Nah yang kencing ini loh yang nggak jelas. Mohon paham ya, saya ngomong seperti ini. Yang kencing ini loh yang nggak jelas. Maksudnya kalau anak itu lahir dari rahim si ibu itu ketahuan dan itu fakta. Tapi siapa yang ngasih buah di situ ini yang nggak jelas. Maka itu kemudian untuk menasabkan kepada ayah itu butuh yang namanya legal. Dalam syariat Islam disebut nikah. Begitu, ya kan? Nah itu legalisasinya lewat nikah. Kalau ibunya sih, kalau jelas dia yang melahirkan, yang melakukan persalinan. Tapi yang kemudian siapa yang kemudian naruh itu di situ? Nah itu saya kira seperti itu. Jadi ya memang masalah dunia ini. Yang banyak itu yang pertama urusan tanah, yang kedua urusan cerai ini kan gitu, urusan masalah keluarga. Ya intinya begini, Islam itu berupaya untuk mengatur bahwa ketika nikah itu dijadikan sebagai pandangan hukum sebagai formal atau diangkat menjadi sebuah lembaga, ya lembaga yang disebut
lembaga itu maksudnya diundang-undangkan kayak gitu, ini bukan lain demi untuk mengatur bagaimana kehidupan ini berjalan dengan tertib, begitu. Termasuk diantaranya nasa. Gitu. Dia wanita itu melakukan perzinahan setelah 4 bulan. Dia kawin 4 bulan ini artinya ruh sudah berubah. Dia kawin, sah nih sah. Anak ini dinasabkan ke bapaknya yang sah ini kan, yang baru ini Menikah. Setelah saya selalu hubungin ke ahli waris, karena di dalam ahli waris itu nasab yang benar itu adalah memang yang ahli darahnya dia. Nah, setelah dewasa, apalagi kalau si pewaris ini meninggal, si bapaknya meninggal, dia dikatakan punya anak satu, yang pertama ini laki-laki, yang kedua ini perempuan, ya kan? Nah, si perempuan ini tiba-tiba ada kompor nih, ada supporter di belakang bahwa itu anak bukan saudara kamu asli. Secara hukum kita KUHP oke, tetapi secara hukum Islam setahu saya itu kan adalah bisa membatalkan nasab itu. Benar nggak Ustaz? Jadi begini, pertanyaan yang muncul saat lahir anak tersebut, ya kan, itu diakui apa tidak oleh suaminya tadi. Jadi menikah nih, udah ketahuan hamil. Hamil itu menjadi penghalang nikah apa bukan? Nanti akan dibahas lagi. Nanti pertemuan selanjutnya pernikahan dengan wanita hamil. Madhab 4 itu membolehkan menikah dengan wanita hamil karena zina. Ya, wanita hamil karena zina. Dan mereka berbeda pendapat soal apakah boleh duhulnya itu setelah melahirkan ataukah langsung didubel gitu saja. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh langsung didubel. Zina itu tidak mengharamkan apa. Zina haram kok malah mengharamkan nikah. Kan gak bisa kayak gitu. Zina ya zina aja, haram ya haram saja. Tapi jangan sampai mengharamkan nikah. Madhab Syafi'i ngomong kayak gitu. Tetapi Al-Quran surat Al-Baqarah enggak. Surat Al-Baqarah menyatakan bahwa ditunggu masa iddahnya, ditunggu. Kalau memang tahu itu hamil ditunggu. Itu madhab Syafi'i dulu, Pak. Nah, madhab Hanafi, gitu, bilang begini, itu ditunggu dulu, kan gitu, ditunggu dulu sampai kemudian apa? Lahir, baru boleh ditunggu. Nanti kalau kamu masukin kan gitu, jangan-jangan kamu bercampur dengan nasabnya yang lama. Itu madhab Hanafi. Madhab Maliki bahkan mengatakan bahwa kalau dia hamil, kan gitu kan, kalau dia hamil akibat perzinahan, dia tidak boleh, sama dengan madhab Hanafi, tidak boleh menggauli sampai lahir anaknya. Tapi boleh dinikah. Dinikah itu akadnya saja, dukhulnya nanti, kan gitu. Waduh. Loh, itu demi menjaga nasab, kan gitu. Kalau madhab Syafi'i los, dol, kan gitu. Ya kan gitu. Kenapa? Karena sedikit pun perzinahan itu tidak mengharamkan pernikahan. Gitu.
Madzhab Hambali malah lebih berat, dia harus tobat. Terus kemudian boleh menikah, tapi nanti jadi madzhab Syafi'i itu dalam kaitan ini kalah sama dikeroyok 3 madzhab. Dikeroyok 3 madzhab. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka dan itu lahir anak apa belum nih? Lahir anak apa belum ini? Kalau sudah lahir anak, tergantung si bapaknya yang menikahi ini mau ngakuin anaknya apa tidak. Itu meskipun ini anak zina, tapi kalau diakuin oleh bapaknya, ya kan, maka kemudian sah itu dia menjadi ahli waris. Lalu kemudian dia punya adik dalam pernikahan yang sah, lahirnya normal, bla bla bla, akhirnya jadi saudara apa? Kandung. Enggak, itu oke. Itu secara fikih Islam enggak? Fikih Islam. Itu poin saya lebih arah. Jadi karena kita selalu membahas Begini. Kenapa itu kemudian jadi fikih Islam? Pertanyaannya sekarang, pembuktian zina itu, pembuktian zina ini yang agak sulit, Pak. Itu tadi, yang perempuan nggak ditanya itu tadi. Nah iya, maksudnya pembuktian zina ini kan sulit. Satu, zina itu kalau dalam nas Al-Quran itu 4 saksi dan melihatnya harus apa? Live. Harus tiba seperti nyemplung sumur. Lah kalau kita membuktikan terus nggak tepat, itu baliknya jadi qadhaf. Jadi qadhaf itu nuduh orang zina, itu malah kena hantam dan membalik lagi kepada kita. Akhirnya apa? Diambil jalan tengah, nggak ada yang mau kan? Gak ada yang mau itu di zina itu, gak mungkin kayak gitu. Karena apa? Takut nanti kalau diperkarakan itu disebut dengan qadhaf. Lah qadhaf dihantam balik karena cambuk 100 kali. Kalau ada orang zina mendingan dia apa nyebarin. Itu masalahnya. Maka kemudian daripada ini gak ada nasabnya, ya udah yang diikutin jangan ada nasabnya aja. Tapi orang udah tahu, Pak. Kalau aktenya ini kelihatan tanggalnya, loh ini kok masih 3 bulan sudah lahir ini loh, kan gitu. Nah ini apa ini masalahnya ini, kan gitu. Nah, gitu. Perempuan laki-laki menikah, perempuan dalam keadaan hamil, ditunggu sampai lahir anaknya, si laki-laki si suami mengakui itu anaknya. Iya. Anak itu binnya bin siapa? Bin laki-laki itu. Bin suami. Bin yang mengakui. Kalau anaknya perempuan? Ya binnya itu ya binti laki-laki. Binti yang menikah itu. Kenapa? Membuktikan zina ini sulit. Sama nuduh saya zina, sama lihat saya zina, kan nggak mungkin. Nggak pengen nonton, Ustaz. Bukan. Sementara sama nuduh saya zina nggak ada buktinya, itu kena qadhaf. Gitu. Nah, kena qadhaf itu ya, kalau nggak bisa bukti, yang terjadi itu, makanya nggak boleh saya ngaku zina itu, maka itu yang menggugurkan nasab. Wallahu a'lam bishawab. Ini agak panjang ini lah itu saya tanya. Gimana mau dilanjut? Wah, bisa. Nah, sudah ya. Kalau sudah lahir, Apanya? anaknya, Nah iya itu mau diakuin sama bapaknya apa enggak? walaupun udah gede. Iya, itu anak saya kan gitu. Selesai. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.